Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim AHS, Dr. Maineni yang belum bisa gabung pada siang hari ini. Yang saya hormati Dr. Irwan selaku PIC untuk penguatan PONET. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas dan jajarannya yang mewakili Dr. Jusa nanti yang menjadi moderator, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom atau pelatihan pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah bisa melaksanakan pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan kelancaran. Jadi perkenalkan saya Dr. Mulat. Posisi saya adalah di AHS sebagai tim dari penguatan maternal neonatal akademik health system UGM. Kemudian saya dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Kebetulan saya diberikan tugas saat ini sebagai Direktur Medis Perawatan dan Penunjang. Nah, terkait dengan pelatihan ini tentunya yang mendasari bahwa Bapak sekalian, Mbaknya di-mute dulu. Tentunya kita bisa memahami bahwa transformasi kesehatan yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Kesehatan, salah satu dan yang utama adalah penguatan layanan primer. Itu menjadi hal yang utama. Lalu permasalahan yang lain sampai sekarang angka kematian maternal neonatal masih tinggi meskipun sudah ada sistem rujukan yang dikembangkan secara nasional, belum bisa mengurangi terkait angka kematian maternal neonatal. Yang ketiga, saat ini kita ada di masa pandemi COVID yang tentunya membutuhkan perubahan-perubahan strategi dalam sistem rujukan, dalam sistem pelayanan klinis, baik di layanan primer maupun layanan tingkat lanjutan. Oleh karena itu, pada hari ini merupakan langkah awal untuk melakukan penguatan di layanan primer, khususnya sebagai pilot project adalah di Kabupaten Bantul. Nanti latar belakang secara rinci Dr. Irwan akan menyampaikan. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian, ini kerjasama AHS, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, dan juga Dinas Kesehatan. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu bayi, meningkatkan kualitas rujukan. Nah, oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti bisa secara aktif mengikuti pelatihan ini, banyak bertanya, karena nanti ini ada pelatihan yang sifatnya drill ya, Dr. Irwan ya, di lapangan, untuk ngecek Bapak Ibu sekalian supaya ada koneksitas antara layanan PONET dan PONEK antara petugas dokternya, kemudian bidannya atau yang lain antara layanan primer dan sekunder. Oleh karena itu nanti Dr. Irwan bisa mengawali bagaimana nanti kita ada juga pelatihan-pelatihan lanjutan di jangka menengah dan jangka panjang. Kebetulan Rumah Sakit Sarjito akan mengembangkan layanan maternal neonatal yang tergabung di dalam Pediatric Tower. Nah, harapan kami sebagai Center of Excellence maternal neonatal ini, staf Rumah Sakit Sarjito, staf Fakultas Kedokteran, para ahli bisa langsung mengabdikan di masyarakat kepada layanan primer, sekunder, dan yang lainnya. Saya kira ini sebagai pembuka untuk pelatihan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, selamat menjalankan pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Mulat, tadi sudah mengizinkan saya sebagai moderator untuk memandu kegiatan dan acara yang sangat penting pada siang hari ini, yaitu mengenai penguatan layanan primer, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mulat bahwa memang
target penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatus ini sangat menantang karena kita harapkan di tahun 2024 di mana angka kematian ibu masih di atas 305, harapnya di tahun tersebut akan mencapai 230 dan juga angka kematian neonatal akan turun cukup signifikan dari 15 hingga ke 11. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita berharap ada penguatan kualitas layanan primer di Ponet maupun Ponek melalui drill dan juga materi-materi yang disampaikan oleh ahlinya. Dan pada siang hari ini kita berkesempatan untuk belajar dan juga mendengarkan paparan dari Dr. Irwan Taufikur Rahman, SPOG Konsultan. Beliau adalah dosen dan juga dokter ahli di bidang kedokteran feto maternal di FKUGM RSUP Dr. Sarjito. Dan pada siang hari ini beliau akan menyampaikan 2 topik sekaligus ya. Yang pertama mengenai update ANC terpadu yang akan berfokus terhadap upaya screening dan preventif terhadap kehamilan risiko tinggi. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk penguatan dalam hal ini mengidentifikasi kehamilan risiko tinggi dalam ANC terpadu. Di sesi yang pertama ini kami persilahkan Dr. Irwan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dr. Juca atas pengantarnya dan atas perkenalannya. Saya mungkin akan memperkenalkan Dr. Juca ini ya. Dr. Juca ini salah satu staf muda kita ya, sehingga nanti tongkat estafet berikutnya untuk penurunan angka kematian ibu ini nanti salah satunya Dr. Juca yang punya tanggung jawab di sini. Meskipun beliau itu nanti diplotkan untuk ginekologi, onkologi ya, tetapi kalau praktek di luar itu harus bertanggung jawab menurunkan angka kematian ibu ya. Kalau di Sarjito menurunkan angka kematian oleh karena cancer ya, tapi kalau di luar harus ikut menyumbang kontribusinya untuk menurunkan angka kematian ibu. Saya izin share screen ya. Jadi saya mungkin berangkat dari latar belakang kenapa kok kegiatan ini perlu kita lakukan ya. Jadi sebentar ya. Jadi kewaspadaan atau awareness ini terhadap kehamilan risiko tinggi selama ini kita rasakan masih kurang ya. Kenapa kok kurang ya? Alasannya apa? Dari beberapa AMP yang kita lakukan, rata-rata ibu hamil itu yang meninggal itu 4 kali, bahkan ada yang 8 kali, ada yang 11 kali itu melakukan ANC. Artinya kewajiban ibu itu sudah dilakukan, ya, tetapi tetap saja terjadi kematian ibu. Dan dari AMP yang kita lakukan, kalau saya boleh jujur ya, itu hampir sebagian besar itu preventable dan avoidable, ya. Hanya sebagian kecil yang yang memang tidak bisa kita cegah ya, dan kita tidak bisa menghindari ya. Dan kalau kita lihat secara nasional dan kita lihat di DIY ini tidak berbeda ya. Jadi kita masih berkutat masalah preeklamsia, kemudian perdarahan postpartum ya, penyakit jantung dan lain-lain. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat preeklamsia itu bisa kita cegah nggak? Bisa ya. Perdarahan obstetrik bisa kita cegah nggak? Bisa ya. Apalagi perdarahan obstetrik itu tidak ujuk-ujuk datang tiba-tiba pasien habis bersalin perdarahan, tidak. Tapi dia sudah punya faktor risiko. Nah kadang-kadang awareness kita yang kurang ya. Kemudian penyakit jantung bisa kita cegah nggak? Oh, apalagi penyakit jantung ya. Karena sejak anak-anak si ibu itu sudah terdiagnosis penyakit jantung ya. Tetapi karena awareness kita kurang atau awareness dari si pasien kurang sehingga pasien masuk di usia reproduksi tanpa koreksi penyakit jantungnya sehingga pada saat hamil penyakit jantungnya belum terkoreksi. Padahal kalau ibu dengan penyakit jantung ASD, PDA itu kalau sudah dikoreksi kemudian dia hamil maka dia low risk ya, dia termasuk golongan low risk untuk ibu dengan kehamilan ya. Dan memang sangat ironis sekali ya, mau tidak mau memang kita harus mengakui karena faktanya memang begitu ya. Kematian ibu itu meninggalnya di rumah sakit rujukan ya, hampir 77%. Hanya sebagian kecil yang meninggal di fasilitas kesehatan ya. Nah, ini timbul pertanyaan ya, apakah rumah sakit rujukan itu tidak siap ya,
atau rujukannya itu kualitas rujukannya jelek ya. Dua-duanya memungkinkan. Makanya di pelatihan ini kita juga membicarakan bagaimana melakukan rujukan yang baik ya. Artinya puskesmas atau rumah sakit tingkat lanjut itu merujuk pasien itu dalam kondisi yang optimal ya, begitu sampai di rumah sakit tersier atau rujukan utama itu nyun sewu tidak hanya tinggal mengantar jenazah ya, karena kebanyakan sudah jelek ya, shocknya tidak teratasi ya, macam-macam. Akhirnya kematian tidak bisa dihindari. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, sebagian besar itu sebetulnya preventable ya, sebagian besar bahkan avoidable ya. Kalau kita bicara, kita punya hari untuk membicarakan kasus kematian, yaitu di hari Selasa, itu hampir setiap kasus yang kita bicarakan itu ini harusnya avoidable ya. Avoidable di berbagai tingkat ya, bisa di tingkat fasilitas kesehatan primer misalnya, harusnya ini sudah terdiagnosis ya, atau di fasilitas kesehatan tingkat lanjut harusnya ini tidak terjadi gitu, sehingga pada saat dirujuk dalam kondisi optimal, atau di rumah sakit tersier sebagai rujukan utama. Nah, dari situ maka kita bisa belajar banyak ya. Jadi dari kasus-kasus yang ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama, angka kematian ibu ini tidak akan turun kalau kita juga tidak membicarakan kesehatan ibu. Makanya di topik pelatihan ini ada topik yang membicarakan bagaimana menyiapkan seorang ibu usia reproduksi atau calon ibu itu memasuki usia kehamilan. Contohnya begini, seorang ibu hamil dengan hipertensi nih, apakah aman untuk memasuki kehamilannya? Aman ya, kalau tekanan darahnya terkontrol dan obat-obat untuk tekanan darah sudah diganti dengan obat-obatan yang appropriate untuk kehamilan. Ya, misalnya dok, saya seorang calon ibu, saya HIV positif ya. Apakah aman nanti saya hamil dan melahirkan anak saya tidak terinfeksi HIV? Aman ya, kemungkinan kecil terinfeksi, bayinya kecil asal pada saat memasuki usia kehamilan virulentnya itu undetected atau minimal pengobatan dari 6 jam, lebih dari 6 bulan. Atau misalnya, dok saya penderita lupus ya, apakah aman saya hamil? Aman ya, kalau selama sebelum kehamilan ini ibu sudah bebas flare selama 6 bulan ya. Hal-hal seperti itu perlu kita bicarakan untuk menurunkan angka kematian ibu di hulunya ya. Kemudian kita juga belajar banyak bahwa sebuah intervensi tunggal itu tidak akan efektif menurunkan AKI ya. Sering kita mengadakan pelatihan perdarahan postpartum, sering kita melakukan pelatihan preeklamsi, penanganan eklamsia. Ya itu nggak akan efektif kalau itu kita tidak susun menjadi suatu paket intervensi yang sifatnya kolaboratif gitu ya. Jadi kita bicarakan dalam suatu forum yang saling berikatan, saling berkaitan ya. Kemudian pelajaran yang keempat adalah peluang perbaikan itu ada atau pencegahan terhadap kematian ibu itu bisa kita lakukan baik pada masa prekonsepsi, pada saat antepartum, pada saat intrapartum maupun pada saat postpartum. Nah, kalau kita bisa melakukan keempat hal ini secara sistematis, terstruktur, dan kita bisa melakukan masif di seluruh wilayah DIY, ya. Dan jangan lupa kita melakukan monitoring evaluasi, dan hasil monitoring evaluasi ini output-nya itu kita gunakan sebagai perbaikan, maka kita yakin bahwa angka kematian ibu dan angka kematian neonatus ini bisa kita turunkan. Nah, untuk ponet ya ada beberapa prior knowledge ya atau prior skill yang harus sudah dipahami terlebih dahulu ya, misalnya pengetahuan tentang apa itu perdarahan antepartum, perdarahan postpartum, apa itu persalinan yang tidak maju, apa yang disebut sebagai sepsis puerperalis dan sebagainya. Ini merupakan
pengetahuan atau skill yang harusnya memang sudah ada, ya, tinggal kita melatihnya. Nah, mengenai kompetensi untuk Ponet dan Ponek memang berbeda, ya. Kita bisa melihat ini adalah komponen yang harus dipunyai oleh Ponet, sedangkan yang ini adalah komponen yang harus dimiliki oleh rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan Ponek, ya. Selain 1 sampai 6 ditambah ini, ya. Nah, itu sekedar pengantar, dan kalau kita lihat sistem referral kita masih seperti ini, masih berjenjang, ya. Artinya dari bidan praktek mandiri, dari dokter umum, dari poliklinik desa atau dari pos kesehatan desa, ini kalau ada apa-apa dirujuk ke puskesmas Ponet, ya. Kalau misalnya ada apa-apa di puskesmas Ponet, maka dirujuk ke RSUD kabupaten yang statusnya Ponet. Nah, kalau tidak tertangani di sini, maka kita rujuk di Rumah Sakit Sarjito sebagai fasilitas tersier. Makanya kalau kita mau melakukan intervensi, ya intervensinya kita lakukan secara terstruktur, ya, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat primer, ya, kemudian rumah sakit tingkat lanjut, ya, sampai ke rumah sakit tersier, ya. Di tersier kemarin kita sudah menyelenggarakan drill, ya. Kebetulan kasus yang dipakai untuk drill itu adalah prolaps tali pusat, ya, kemarin oleh Dr. Sinta yang PIC-nya, ya. Mungkin nanti pada saat drill nanti kita bisa bicara banyak tentang hal itu. Nah, kalau kita bicara tentang awareness, ya, awareness itu sebetulnya dari kata yang artinya itu adalah suatu keadaan yang kita sadar, ya, bahwa akan terjadi sesuatu, ya. Nah, sebetulnya kehamilan sendiri itu adalah suatu hal yang fisiologis, ya. Dan kehamilan itu pada sebagian kecil ibu akan berkembang menjadi suatu kehamilan yang patologis, ya. Kehamilan patologis itu yang kita sebut sebagai kehamilan yang risiko tinggi, ya. Ada beberapa danger sign, ya, yang apa namanya, yang sering atau dikeluhkan, atau beberapa danger sign atau tanda bahaya yang bisa kita amati pada ibu. Dan apa namanya, tanda-tanda bahaya ini, ya, bisa muncul dari persepsi tenaga kesehatan maupun dari persepsi pasien, ya. Macam-macam, ya. Kalau pada persepsi pasien itu apa namanya, dipengaruhi oleh banyak hal, ya. Misalnya pengetahuan si pasien, ya, atau tingkat pendidikan pasien, ya. Kemudian lokasinya, ya. Lokasinya apakah di desa atau di kota, itu pengetahuan tentang danger sign obstetrik itu berbeda ternyata, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh apakah ini kontrol yang pertama atau kontrol yang berikutnya, ya. Kalau kontrol pertama biasanya pertanyaannya banyak, semua dikeluhkan gitu. Dok, saya kok keputihan gitu, ya. Dok, kok perut saya cramping gitu, ya. Sehingga kadang-kadang kita harus memilah-milih mana yang masih normal, mana yang nggak normal, ya. Tapi kalau pasien kita banyak, ya mungkin kita nggak sempat berpikir tentang hal itu, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh tipe fasilitas. Apakah ini fasilitas apa namanya, puskesmas atau rumah sakit, ya, atau ini merupakan praktek pribadi, ya, ini ternyata berbeda, ya. Kemudian umur kehamilan, ya, kemudian apakah ini kehamilan pertama atau tidak. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Sedangkan pada tenaga kesehatan, ya, awareness ini juga banyak banyak yang mempengaruhi, ya. Misalnya jenis atau tenaga kesehatan, apakah bidan atau dokter umum atau SPOG, ya. Belum tentu SPOG itu awareness-nya lebih tinggi daripada bidan atau dokter umum, ya, karena wah, kepikiran saya habis ini mau exit di tempat lain itu, sehingga melakukan pemeriksaan itu awareness-nya biasa-biasa aja, ya. Padahal yang dihadapi adalah kehamilan risiko tinggi, ya. Ternyata berbeda, ya.
Status klinik juga berbeda antara private dengan public ya. Ini semua mempengaruhi awareness terhadap tanda-tanda kehamilan risiko tinggi. Tanda-tanda kehamilan risiko tinggi bisa muncul atau bisa kita lihat dari persepsi tenaga kesehatan maupun persepsi pasien ya. Nah, ini ada penelitian yang cukup menarik ya. Jadi ini diambil dari penelitian di daerah Kongo ya. Saya pikir Kongo itu suatu daerah negara berkembang ya, mungkin bisa menggambarkan sedikit banyak gambaran tentang negara berkembang ya. Jadi lebih dari 2/3 wanita hamil ini bisa menyebutkan paling tidak satu tanda bahaya ya. Kemudian separuhnya bisa menyebut 2 tanda bahaya ya. Sisanya itu baru bisa menyebutkan lebih dari tanda bahaya. Artinya apa? Artinya seorang ibu itu pada saat memasuki kehamilan itu bekal pengetahuan tentang kehamilan itu sendiri tidak terlalu bagus ya. Kemudian grafik ini menunjukkan bahwa di antara wanita primigravida ya yang datang pada saat pemeriksaan ANC pertama kali itu tidak bisa menyebutkan ya 44% itu tidak bisa menyebutkan apa itu tanda bahaya pada kehamilan ya, padahal pasiennya sendiri ini ya, sehingga ternyata persepsi pasien sendiri terhadap tanda bahaya ini masih kurang ya. Nah, ini peran kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama pada si calon ibu terhadap kehamilan itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat grafik ini ya, paling banyak yang disebutkan tentang tanda bahaya itu adalah perdarahan melalui jalan lahir ya. Jadi hampir semua itu hampir 55% ini menyebut bahwa tanda bahaya yang paling sering adalah perdarahan ya. Padahal tidak hanya perdarahan ya, banyak tanda-tanda bahaya yang lain ya. Misalnya gangguan ibu hamil kalau dia mengeluh ada gangguan penglihatan ya, blur vision ya, kemudian nyeri pada epigastrik ya, banyak sekali sebetulnya yang merupakan tanda bahaya bahwa seorang ibu itu harus segera memeriksakan ke dokter atau memeriksakan ke instalasi gawat darurat ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan seorang kehamilan atau sebuah kehamilan ini menjadi berisiko ya? Intinya itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 hal yang menyebabkan kehamilan yang fisiologis ini menjadi berisiko ya. Pertama adalah kondisi kesehatan pada saat sebelum hamil ya. Misalnya ibu hamil dengan high blood pressure ya. Ini yang sering saya jumpai, ini persepsinya salah begini. Yang namanya high blood pressure itu adalah tekanan darah yang tinggi. Begitu tekanan darah yang tinggi, maka seorang ibu ya pada saat dia tidak hamil itu harus sudah rutin mengkonsumsi antihipertensi ya. Karena yang paling menakutkan dari hipertensi itu adalah adanya suatu fluktuasi tekanan darah di mana itu akan merusak endotel, akan merusak vaskuler sehingga vaskuler ini menjadi abnormal atau vaskulopati ya. Pada saat ibu itu hamil, maka antihipertensinya kita tanya, ibu menggunakan apa ya? Dan kita tanya obat antihipertensi yang aman untuk ibu hamil ya. Ini pertama kita bisa menggunakan nifedipin misalnya ya. Kemudian kondisi sebelumnya, misalnya dok saya sebelumnya menderita PCOS ya. PCOS ini kalau berhasil hamil, maka kehamilannya akan menjadi kehamilan yang berisiko ya. Berisiko untuk apa? Banyak. Terjadinya suatu abortus ya, terjadinya suatu giant baby ya, karena biasanya berhubungan dengan insulin resisten ya, berhubungan dengan IUFD pada usia kehamilan menjelang aterem ya, banyak. Kemudian diabetes juga begitu ya.
kemudian penyakit ginjal sebelum hamil, ya. Meskipun pada stadium terminal penyakit ginjal itu jarang yang bisa hamil secara spontan, ya. Tetapi kalau ibu hamil dengan penyakit ginjal ini hamil, maka berisiko untuk kehamilannya. Penyakit autoimun disease, ya, thyroid disease, ya, thyroid disease ini yang kita khawatirkan karena pita HCG itu mirip dengan subunit pita HCG itu mirip dengan hormon tiroid, ya, yang kita khawatirkan timbulnya thyroid storm, ya, obesitas, ya, HIV, Zika infection atau infeksi yang lain, misalnya infeksi toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi apakah kehamilan ini menjadi kehamilan risiko tinggi adalah usia, ya. Usia yang terlalu muda atau usia yang terlalu tua pada kehamilan pertama, ya. Usia terlalu muda, ya, berhubungan dengan preeklamsia pada nulipara pada umur yang muda, ya, IUGR, ya, pada pernikahan remaja, ya. Karena remaja masih sama-sama tumbuh sehingga kalau dia hamil biasanya bayinya mengalami IUGR, ya. Kemudian kehamilan pertama pada usia 35 ini dihubungkan dengan kelainan kongenital pada bayi, frekuensi kehamilan ektopik lebih tinggi, ya. Kemudian kehamilan yang berhubungan dengan gestasional hipertensi dan gestasional diabetes juga lebih tinggi dibanding pada umur-umur sebelumnya. Nah, ini ternyata umur berpengaruh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah lifestyle faktor, ya. Mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak. Misalnya penggunaan alkohol, ya, ibu yang merokok, ya, penggunaan obat-obat, ya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya pengaruh terhadap lifestyle ini tidak terlalu signifikan, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi kehamilan, ya. Apakah ini kehamilan multiple, ya, dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan kehamilan itu menjadi kehamilan yang berisiko. Nah, ini adalah konsep hulu hilir, ya. Nanti kita harapkan fasilitas kesehatan primer ini bisa melakukan screening, ya. Karena kalau kita lakukan screening itu dilakukan minggu 11-13, kalau bisa sebelum 12 minggu. Karena apa? Karena terapi kalau kita menjumpai faktor risiko, terapi itu harus kita berikan sebelum 12 minggu atau paling telat 16 minggu. Karena kalau sudah lewat dari 16 minggu, maka terapi kita tidak banyak manfaatnya apabila kita banding dengan terapi yang sebelum kita berikan pada kurang dari 16 minggu. Makanya saya titip betul ini teman-teman yang ada di frontliner pelayanan maternal itu untuk lakukan screening di usia 11-13 minggu, syukur sebelumnya. Nah, nanti pada topik berikutnya, screeningnya apa saja, ya. Sehingga pada saat pertama kali visit, ya, maka kita harus bisa memilih apakah ibu ini mempunyai faktor risiko yang berpotensi mengancam nyawa ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia ANC biasa di vaskes tingkat 1 atau tingkat 2. Tapi kalau dia mempunyai faktor potensi untuk mengancam jiwa, ya, mempunyai faktor-faktor risiko tadi yang menyebabkan kehamilan menjadi risiko tinggi, maka sebaiknya kita rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau ke dokter spesialis. Nah, nanti kalau sudah diterapi, maka bisa kita rujuk balik ke fasilitas kesehatan untuk melanjutkan ANC-nya, untuk melanjutkan pengobatannya, dan nanti pada trimester terakhir kita rencanakan apakah persalinannya bisa di vaskes primer atau harus di rumah sakit, ya. Nah, sebetulnya tidak sulit, ya, memilih pasien yang faktor berisiko tinggi atau tidak. Setiap pertama kali pasien kontrol pertama kali, saya selalu menanyakan dua hal ini. Hal pertama adalah yang berhubungan dengan kehamilan yang lalu, kemudian hal yang kedua adalah yang berhubungan dengan kehamilan sekarang. Hal yang berhubungan dengan kehamilan yang lalu apa saja, ya? Misalnya kita tanya ibu,
ini dulu kehamilan yang dulu lahir mati, bayinya lahir dalam kondisi tidak nangis, tidak ada tanda-tanda kehidupan, atau meninggal pada saat 7 hari pertama. Ya, itu kita tanyakan. Kalau jawabannya ya, maka sangat mungkin kehamilan kedua ini menjadi kehamilan yang berisiko. Ya. Terus pertanyaan yang berikutnya yang kita tanyakan yang berhubungan dengan kehamilan yang lalu, Ibu ada riwayat abortus, ada apa tidak? Kalau ada, tolong tanya berapa kali. Kalau ibu itu mengeluh, dok saya 2 kali keguguran, atau saya mengalami 3 kali keguguran tapi tidak berurutan, ya, maka kehamilan yang sekarang maka menjadi kehamilan yang berisiko. Ya. Kemudian kita tanya riwayat persalinan yang dulu, tolong tanyakan berat badan bayi. Kalau berat badan bayi kurang dari 2.500 pada saat usia aterem atau lebih dari 4 kilo, maaf ini 4.000 gram atau 4 kilo, maka kalau dia hamil lagi, ini merupakan kehamilan yang berisiko. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, dulu waktu ibu bersalin, tolong tanya tekanan darahnya berapa. Kalau dulu hipertensi, ya pada saat bersalin dan apalagi hipertensinya itu pada umur kehamilan 34 minggu atau kurang dari 32 minggu atau early onset hipertensi, maka kehamilan yang sekarang menjadi kehamilan yang berisiko. Ya, ini 4 hal yang harus kita wajib kita tanyakan pada saat kita ketemu ibu hamil pertama kali yang berhubungan dengan kehamilan yang lalu. Nah, untuk yang berhubungan dengan kehamilan yang sekarang adalah ini. Apakah kehamilan sekarang kita curigai kembar atau tidak? Gampang melihat kembar atau tidak. Tidak harus dengan USG. Ibu bisa raba tinggi fundus uterinya sesuai tidak dengan umur kehamilan. Begitu tinggi fundus uterinya itu lebih dari 3 cm atau 4 cm dibanding umur kehamilan, maka sebaiknya rujuk untuk dilakukan USG untuk memastikan berapa jumlah janinnya. Ya. Kemudian apakah kehamilan sekarang umurnya sangat muda atau sangat tua? Ya, kalau ya, maka ini termasuk kehamilan yang berisiko. Kemudian tolong dicek laboratoriumnya, resusnya tolong dilihat. Kalau resusnya adalah resus negatif, maka ini kehamilan yang berisiko. Karena resus negatif berpotensi menyebabkan kelainan fetal hidrop pada janin. Ya. Kemudian tolong tanyakan apakah kehamilan ini ada ada perdarahan, ya. Kalau ada, apalagi ini trimester kedua, maka sangat mungkin ini berhubungan dengan kelainan plasenta. Kemudian juga tolong lihat tekanan darah, sebentar ya, maaf. Halo. Oh, aku baru ngajarin, Mbak. Tadi aku udah pamit. Oh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan darah, ya. Apakah tekanan darahnya lebih dari 90 mm Hg, ya. Kalau lebih sangat mungkin ini adalah suatu preeklamsia, ya. Kemudian kondisi penyakit ibu saat ini, ya. Misalnya dia penderita diabetes, penderita penyakit jantung, penyakit ginjal, maka kalau ada, maka ini adalah suatu kehamilan risiko tinggi. Oke, slide berikutnya. Ya, mungkin ini untuk topik pertama yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator atau mau langsung ke topik kedua? Mungkin langsung ke topik kedua saja, dokter. Nanti langsung ke topik kedua, nanti diskusinya di akhir ya. Ya, Oke. Ya. Saya lanjutkan ke topik kedua. Topik kedua saya adalah tentang ANC ya. Bentar. Ya. Topik kedua adalah tentang ANC update ya.
Sebetulnya ini ada di buku, saya ambil di buku Pink, sebentar. Halo. Ya, jadi tentang ANC update ya. Jadi ANC update ini mungkin nanti kita banyak bicara tentang apa namanya? Sebentar. Halo. Oh ya, aku aduh. Ya, tentang ANC update ini mungkin kita refreshing aja ya. Jadi ya, jadi ini kita berangkat dari fakta yang menarik ya. Ini saya ambil dari komparan.com ya. Dikatakan bahwa setiap 1 jam 2 ibu 8 bayi baru lahir di Indonesia ini meninggal dunia ya. Kemudian setiap kematian ibu itu bisa terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau pasca salin ya. Kemudian sebagian besar kematian ibu dan bayi lahir itu sebetulnya bisa dicegah ya. Nah, mencegahnya bagaimana? Melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas ya. Dan sebetulnya upaya penurunan AKN ini bukan tanggung jawab dokter saja, bukan tanggung jawab SPOG saja, bukan tanggung jawab bidan saja, tetapi semua pihak itu mempunyai kontribusi terhadap penurunan AKI dan AKP. Ya. Nah, kalau kita lihat memang sebelum masuki kehamilan, problem atau modal ibu Indonesia itu kurang ya. Banyaknya ibu hamil dengan HIV, banyaknya ibu hamil dengan CA serviks, banyaknya ibu hamil dengan CA payudara, pernikahan remaja, kehamilan remaja, kekerasan juga dihadapi oleh ibu. 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi ibu dengan hipertensi pada masa usia subur ya. Kemudian juga apa namanya, tingginya anemia ya pada ibu hamil ya. Jadi angkanya itu hampir mendekati 50% pada saat terjadinya kehamilan. Nah, sebetulnya cakupan ANC itu sudah lebih dari cukup ya, hampir 93% bahkan itu sudah melakukan ANC pertama kali ya. Dan K1 kunjungan pertama itu cukup tinggi ya. Dan rata-rata ibu hamil itu pada saat akhir kehamilan itu sudah 4 kali, 6 kali, 8 kali ya, bahkan lebih telah melakukan ANC. Dan juga rata-rata mereka sudah melakukan pemeriksaan, tetapi komponen untuk pemeriksaan laboratorium itu masih rendah ya, masih rendah. Jadi cakupannya itu kurang dari 50% ya. Apalagi kalau misalnya pasien datang sudah lewat dari trimester pertama, kadang-kadang lupa dilakukan pemeriksaan
apa namanya, laboratorium untuk triple eliminasi ya. Padahal kita ingin tahu status HIV pada ibu itu. Kita ingin tahu status apa namanya, hepatitis pada ibu, karena ini sangat berpengaruh terhadap luaran ibu dan luaran bayinya. Ya, kalau kita lihat ya, komponen ANC itu adalah 10T ya. T pertama itu adalah timbang berat badan dan ukur berat badan. Saya lihat rata-rata tenaga kesehatan sudah melakukan ya, tetapi yang kurang adalah interpretasi. Nah, jadi sebaiknya interpretasinya itu bukan berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, tetapi dikonversi menjadi BMI. Apakah underweight, apakah normal weight atau overweight ya. Kalau overweight, obesity juga apakah obesitas kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Rumus BMI-nya ini. Kenapa kok perlu kita convert ke BMI? Karena obesitas ini berhubungan dengan outcome atau luaran yang jelek ya. Outcome luaran yang jelek ini bisa kita hubungkan misalnya pada saat antepartum, kemudian pada saat intrapartum maupun pada saat postpartum. Orang obes cenderung pada saat antepartum awal kehamilan sering terjadi pregnancy loss ya. Diabetes juga lebih tinggi ya. Kemudian kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi juga lebih tinggi ya. Kemudian intrapartum misalnya sering kita jumpai unprogressed labor ya. Tingginya angka SC pada ibu dengan obes ya dan sebagainya. Postpartum misalnya kejadian venous thromboembolism itu lebih tinggi pada ibu dengan postpartum, apalagi kalau dalam kondisi bed rest lama. Belum lagi kemungkinan terjadi wound infection ya, oleh karena luka operasi ya, disensi luka operasi ini kita jumpai lebih tinggi pada ibu dengan obes ya. Sehingga kalau kita tinggi badan, berat badan kita cek, tolong juga ukur berapa BMI-nya ya. Dan untuk tekanan darah ya, saya juga melihat sudah rutin dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Namun kadang-kadang interpretasinya yang kurang ya. Jadi tekanan darah ini menjadi hal krusial yang harus kita ukur pada saat umur kehamilan itu menginjak 20 minggu ya, karena pada saat 20 minggu itu tekanan darah itu harusnya pada titik yang nadir, titik yang paling rendah. Karena kalau tinggi kemungkinan berhubungan dengan hipertensi gestasional ya. Ada 4 kategori hipertensi dalam kehamilan ya, ini sekedar mengingatkan, ada preeklamsia, ada hipertensi kronis ya, ada hipertensi kronis superimpuls preeklamsia, ada hipertensi gestasional ya. Nah, kenapa kok kita perlu membedakan ya, karena terapinya antara hipertensi dalam kehamilan entah itu preeklamsia, gestasional hipertensi dan sebagainya itu berbeda-beda terapinya atau manajemennya. Prognosisnya pun juga berbeda ya. Nah, yang perlu kita ingat adalah preeklamsia. Preeklamsia ini masih merupakan momok karena kasusnya masih tinggi prevalensinya dan angka kematiannya pun juga masih tinggi di atas 1,5% ya. Dan kalau kita lihat kriteria preeklamsia itu selalu bermula dari new onset hipertensi. Jadi sebelum hamil ibu tidak mengalami hipertensi, pada saat hamil 20 minggu maka dia mengalami hipertensi. Jadi pintu masuknya kriteria diagnosis itu adalah new onset hipertensi. Jadi kalau ibu ketemu seorang wanita sebelum hamil tidak hipertensi, pada saat hamil dia hipertensi, nah, mungkin dia preeklamsia ya. Dan ditambah dengan ini apa namanya, ditambah dengan adanya suatu kondisi dan ditambah dengan suatu kondisi di mana adanya suatu proteinuri ya.
derajat. Dan ya, jadi pemeriksaan tekanan darah. Jadi kalau kita menjumpai new onset hipertensi ya pada umur kehamilan lebih dari 20, sangat mungkin ini adalah suatu preeklamsia sampai kita bisa membuktikan bahwa ini bukan suatu preeklamsi. Nah, bagaimana penggunaan dipstick? Sebetulnya dipstick itu tidak standar ya. Standarnya adalah menggunakan urin tampung 24 jam. Tapi karena tidak memungkinkan kita lakukan pemeriksaan urin tampung 24 jam sehingga kita menggunakan dipstick. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita menjumpai seorang ibu dengan proteinuri positif 1 atau trace tapi dia new onset hipertensi, maka sangat mungkin ini adalah suatu preeklamsi. Preeklamsi juga bisa datang dengan hipertensi, proteinuri negatif, tetapi kita menjumpai adanya platelet count atau angka trombosit kurang dari 100.000. Preeklamsi juga bisa datang, ya tekanan darah tinggi, protein negatif, tapi ada perburukan hasil lab, misalnya perburukan hasil lab untuk ureum kreatinin, kemudian adanya SGOT, SGPT yang meningkat, ya, kemudian ada edema paru, ya, kemudian adanya gangguan cerebral atau visual, ya. Kalau itu semua ada, ya, dan terjadi pada ibu hamil dengan tensi yang tinggi, maka sangat mungkin ini adalah suatu preeklamsia. Makanya kita mengenal adanya suatu typical, atypical preeklamsi. Typical itu yang hipertensi plus proteinuri. Tapi yang atypical itu hipertensi tapi proteinurinya negatif, tapi kita menjumpai keadaan lain, perburukan hasil lab misalnya. Nah, kalau dulu kita mengenal preeklamsi itu preeklamsi ringan dan berat ya, tapi kalau sekarang kita mengenal preeklamsi dan preeklamsi dengan gejala pemberat. Gejala pemberatnya apa? Ya itu tadi, adanya hipertensi yang sangat tinggi di atas 160, 110, trombositopenik, kemudian kerusakan fungsi liver, ya, kemudian adanya insufisiensi renal, edema paru, dan adanya suatu onset gangguan penglihatan cerebral atau visual. Nah ini kalau ada, maka kita sebut sebagai preeklamsi dengan gejala pemberat. Satu lagi yang sering kita lupakan adalah cara mengukur tekanan darah. Saya lihat ibu-ibu masih banyak mengukur tekanan darah itu dalam posisi berbaring, ya. Yang benar adalah posisi duduk, kemudian mansetnya kita pasang setinggi jantung, menggunakan ukuran manset yang sesuai, ya. Kemudian kita ukur pada kondisi istirahat, ya, bukan pada saat sehabis melakukan aktivitas atau pasien begitu datang kita tensi, karena kadang-kadang kalau kita lakukan itu tekanan darah kadang-kadang tinggi, ya, sehingga kadang-kadang standar pengukuran juga harus kita perhatikan. Nah, kapan tekanan darah itu harus wajib kita perhatikan, yaitu di umur kehamilan 20 minggu. Itu mengapa kalau saya ditanya, dok, sebaiknya seorang ibu hamil itu datang di umur kehamilan berapa? Gitu. Kalau saya bilang, wajib datang di 10 minggu, 20 minggu, dan 30 minggu. Di 20 minggu, kita harus ukur tekanan darah dan kita bandingkan tekanan darah pada saat usia 10 minggu. Normalnya, di 20 minggu itu tekanan darah itu pada tekanan yang nadir paling rendah, ya. Kita lihat sistoliknya maupun diastoliknya. Untuk ibu yang nulipara maupun pada ibu yang multipara itu pun juga tekanan darahnya paling rendah, ya. Kemudian pengukuran lila, ya, ini untuk screening apakah ibu mengalami kekurangan energi kronis ada apa tidak, ya, karena kalau KEK dan lila kurang dari 23,5, kemungkinan besar berhubungan dengan berat badan lahir rendah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tinggi fundus uteri, ya. TFU ini hal yang simple, yang mudah kita ukur untuk mengetahui ada
Mohon maaf, suaranya Dr. Irwan termute kayaknya, Dok. Oh, maaf, termute. Sudah terdengar sekarang ya? Ya. Sudah jelas, Dok. Ya. Jadi tinggi fundus uteri ini hal yang sangat mudah kita lakukan karena simple. Kita cukup melakukan pengukuran dan kita bandingkan dengan umur kehamilan. Kalau terjadi perbedaan 3 cm lebih besar atau 3 cm lebih kecil, maka pikirkan ada sesuatu, ya. Pada TFU lebih besar 3 atau 4 cm dibanding usia kehamilan, mungkin berhubungan dengan polyhydramnion, mungkin berhubungan dengan multifetal gestation, ya, mungkin berhubungan dengan janin besar. Ya, sebaliknya, kalau umur kehamilan tinggi fundus uteri itu kurang dari 4 cm dibanding umur kehamilan, mungkin berhubungan dengan IUGA, ya, dan sebagainya. Dan ini mudah kita gunakan sebagai parameter apakah seorang janin ini mengalami hipoksia atau tidak. Karena kalau terjadi hipoksia, respon pertama kali janin itu adalah mengurangi laju pertumbuhan, ya, sehingga pada bayi yang IGR ini sebetulnya merupakan respon pertama kali terhadap adanya suatu hipoksia. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan presentasi, ya. Presentasi kita tentukan dengan lepot. Kita masih ingat lepot 1, lepot 2, lepot 3, lepot 4. Lepot 1, ya, tangan kita difundus, ya, untuk mengetahui bagian yang ada di atas, ya. Kalau teraba keras berarti presentasi kepala. Kalau teraba lunak berarti presentasi bokong. Kalau nggak teraba kemungkinan letak lintang, ya. Kemudian lepot 2 untuk mengetahui bagian janin pada sisi kanan kiri ibu, ya. Harusnya teraba bagian kecil dan bagian punggung ada di sisi sebelahnya. Kemudian lepot 4 ini untuk menentukan apa yang ada di bagian bawah. Kalau teraba keras berarti presentasi kepala, kalau teraba lunak berarti presentasi bokong. Kalau nggak teraba sama sekali atau kosong, kemungkinan letak lintang. Nah, kalau lepot 1 teraba keras, lepot 3 teraba keras, kemungkinan bayinya kembar. Kembar dengan posisi kepala di satu di bawahnya, satu kepala di atas, ya. Kemudian lepot 4 ini untuk menentukan apakah kepala masuk panggul atau belum. Ini kita lakukan pada umur kehamilan lebih dari 36 minggu, terutama pada primipara, ya. Karena pada primipara harusnya pada saat usia 36 minggu ini kepala sudah masuk panggul. Kemudian pemeriksaan DJJ, saya lihat juga sudah rutin dikerjakan, ya. Nah, pemeriksaan DJID ini harus kita interpretasi. Normal DJJ itu 110 sampai 160, ya. Lebih dari 160 kita sebut takikardi nggak normal, harus dicari penyebabnya. Takikardi bisa terjadi pada kondisi ibu yang demam. Takikardi juga bisa terjadi pada janin yang mengalami hipoksia. Tapi takikardi juga bisa terjadi pada janin yang normal pada usia kehamilan prematur, ya. Kemudian kalau detak jantung janin itu kurang dari 110, maka kita sebut sebagai bradikardi. Nah, bradikardi ini sangat mungkin berhubungan dengan kelainan jantung. Jadi kalau ibu meraba atau mendengarkan detak jantung janin kurang dari 110, sangat mungkin berhubungan dengan kelainan jantung. Kelainan jantung yang sering adalah adanya suatu suatu kelainan hantaran pada saraf-saraf jantung, ya, misalnya disebabkan oleh penyakit lupus salah satunya. Nah, kalau ibu meraba atau mendengar detak jantung lebih dari 180 menetap, ya, jangan-jangan ini gawat janin, ya, karena pasien mengalami takikardi dalam waktu yang lama, ya, maka sebaiknya segera lakukan rujukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian tablet besi. Saya lihat sudah rutin diberikan, ya. Nah, kadang-kadang konseling kita yang salah, ya. Jadi pada saat kita memberikan tablet besi bukannya tanpa evaluasi, ya. Pada ibu yang seperti apa yang wajib kita berikan tablet besi pada ibu yang mengalami anemia. Logikanya kalau anemianya disebabkan oleh defisiensi besi, maka akan terjadi koreksi kadar Hb dalam waktu 3 bulan atau 120 hari.
maka sebaiknya kita cek ulang. Ya, kalau setelah kita memberikan tablet besi, kok HB-nya nggak naik dan ibu itu sudah benar minumnya tidak diminum bersama teh atau kopi misalnya, kok tetap HB-nya nggak naik, maka kita perlu pikirkan anemia yang lain. Ya, Indonesia berada di sabuk talasemia, jangan-jangan anemianya oleh karena talasemia. Ya, jadi sebaiknya kita lakukan evaluasi setelah pemberian tablet besi. Ya, kemudian suplemen yang lain, kalsium. Ya, ini pada wanita dengan risiko preeklamsi, kalsium ini bisa kita berikan bahkan sampai 3 tablet per hari, ya, pada wanita dengan low dietary intake atau pada diet yang rendah kalsium. Ya, kemudian pada kasus preeklamsi atau pada kasus superimposed preeklamsi atau pada kasus early onset preeklamsi atau pada wanita dengan riwayat early onset preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, maka pemberian low dose aspirin ini bisa kita berikan untuk mencegah preeklamsi. Kemudian T yang berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium, ya, bisa rutin, bisa khusus. Ya, yang rutin apa? Ya adalah hematologi rutin, kemudian pemeriksaan triple eliminasi, gula darah sewaktu, ya, itu bisa kita pakai atau bisa kita rutinkan pada wanita yang hamil pada saat awal kehamilan, golongan darah, resus, ya, dan sebagainya. Ya, sedangkan pemeriksaan lain, lab lain, ini sesuai dengan indikasinya. Ya, misalnya kalau kita curiga hepatitis, ya, maka kita lakukan pemeriksaan hepatitis lanjutan, ya. Atau misalnya kita sudah lakukan pemeriksaan anemia, ternyata ibunya menderita anemia dan kita sudah memberikan tablet besi dan tidak ada koreksi terhadap HB, maka kita bisa periksa elektroforesis dan sebagainya untuk melihat kecurigaan ada tidak talasemia pada ibu, ya. Jadi pemeriksaan penunjang yang lain sesuai dengan indikasi. Kemudian yang berikutnya adalah ini, ya, ini tadi sudah tes laboratorium, kemudian hepatitis, ya, karena triple eliminasi, HIV, hepatitis, ya, wajib kita periksa pada saat awal kehamilan, ya. Kemudian yang penting juga adalah tentang tata laksana kasus, ya. Masing-masing kasus yang kita temukan, ya, ini tata laksananya akan berbeda-beda. Makanya salah satu komponen yang harus kita lakukan, ya, ada 3 komponen penting yang harus kita lakukan pada saat ANC. Pertama, begitu pasien datang, kita nilai atau kita identifikasi ibu itu ada risikonya apa, ada apa tidak, ya. Kemudian yang kedua, upaya pencegahan, ya. Kalau ibu itu mempunyai faktor risiko, ya, maka kita upayakan jangan sampai risiko itu berubah menjadi suatu hal yang patologis, ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita lakukan health education dan promotion, terutama pada masa COVID ini, ya. Kita tanyakan, ibu sudah vaksinasi belum, ya? Hamil, selama hamil, karena hamil sendiri merupakan faktor risiko untuk infeksi COVID, maka kita harus sampaikan juga mengenai health promotion, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ini termasuk juga kadang-kadang kami juga menyampaikan mengenai menabung, ya, ini penting, ya, karena ada sebagian tata laksana atau sebagian manajemen yang tidak ditanggung oleh BPJS, padahal ini merupakan esensial. Sehingga saya selalu menyampaikan, ibu begitu hamil, tolong mulailah menabung, karena pasti ada manfaatnya. Kadang-kadang pada keadaan emergensi, di mana BPJS belum bisa aktif, itu kadang-kadang tabungan ini sangat bermanfaat sekali, ya. Sehingga jangan lupa sampaikan ibu mulai menabung, ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai temu bicara, ya, atau konseling itu tadi, ya. Kalau kita menjumpai
hal yang berhubungan dengan kehamilan yang lalu, kemudian kita menjumpai hal yang berhubungan dengan kehamilan sekarang yang menyebabkan ibu itu kehamilan ini menjadi kehamilan risiko tinggi, maka kita wajib melakukan konseling. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Jica. Sudah 2 topik yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun sangat Dr. Irwan atas materinya tadi disampaikan dengan sangat padat ilmu dan komprehensif sekali. Saya coba merangkum beberapa hal ya yang saya rasa penting untuk kita ingat. Di materi pertama bahwa sebagian besar kasus kematian ibu itu sebenarnya adalah preventable dan avoidable. Jadi sangat bisa dicegah dan sangat bisa dihindari. Dan sayangnya sebagian besar ibu hamil ternyata sudah memenuhi ANC, namun memang awareness kita yang memang masih perlu ditingkatkan, di mana ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi untuk mengetahui risiko tinggi pada ibu hamil, yaitu pertama terkait dengan existing health condition, kondisi kesehatan ibu yang sudah ada sebelum hamil yang perlu kita manage. Kemudian yang kedua adalah umur ibu, ya. Yang ketiga adalah gaya hidup, dan yang keempat adalah kondisi kehamilan itu sendiri. Yang itu perlu kita tingkatkan awareness-nya untuk mengidentifikasi kehamilan risiko tinggi dan melakukan tata laksana yang sesuai. Kemudian di sesi yang kedua tadi juga sudah disampaikan dengan sangat komprehensif mengenai update ANC terpadu oleh Dr. Irwan. Saya rasa sudah cukup banyak pertanyaan ya Dr. Irwan, ini mungkin kita diskusikan. Yang pertama satu persatu dari mungkin yang pertama adalah pertanyaan mengenai ruptur uteri ya dari Bapak Eri Astriawan. Ruptur uteri dengan riwayat KLL apakah bisa hamil lagi dan ada risiko tidak bisa bila hamil lagi, dan kapan boleh hamil, Dokter? Monggo, mungkin bisa kita diskusikan, Dokter. Ya, sebetulnya salah satu kontraindikasi kehamilan pada berikutnya adalah kehamilan adanya suatu ruptura uteri ya. Pada kasus ruptura uteri, memang pada saat kehamilan yang akan datang ini menjadi kehamilan yang sangat berisiko. Sehingga pada ibu dengan ruptura uteri, kalau rupturnya ini terjadi secara secara iatrogenik ya, misalnya dipacu takisistol nih, kemudian terjadi ruptur uteri ya, ini maka kehamilan berikutnya menjadi kehamilan yang berisiko. Tapi kalau rupturnya ini terjadi pada bekas seksio sesaria, itu kadang-kadang kehamilan berikutnya ini masih bisa kita pertimbangkan. Ya. Tetapi pada intinya, pada wanita yang mengalami ruptura uteri, maka kehamilan berikutnya menjadi relatif berisiko. Sehingga kalau kita pandang cukup jumlah anaknya, maka kita pertimbangkan atau kita motivasi untuk kita lakukan sterilisasi. Mungkin seperti itu ya Pak Bicar. Ya, terima kasih Dokter. Saya rasa cukup sudah menjawab ya ini mengenai pasien dengan ruptur uteri. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Dokter karena cukup banyak pertanyaan. Yang kedua adalah dari Ibu Ratih ya. Mohon izin bertanya untuk ibu hamil dengan preeklamsi selain nifedipin, obat yang aman diberikan pada ibu hamil apa mungkin golongan antihipertensi Dokter selain CA channel blocker nifedipin, mungkin bisa dijelaskan Dokter? Ya, jadi untuk preeklamsia first line drug therapy itu memang golongan CA calcium channel blocker, yaitu nifedipin ya, karena nifedipin itu onsetnya cepat, kemudian pembuangannya juga cepat ya, dan jarang menimbulkan efek hipotensi pada ibu ya, sehingga first line drug itu di Indonesia menggunakan nifedipin ya. Meskipun kalau di luar negeri menggunakan labetalol ya, tapi labetalol tidak ada di Indonesia, sehingga first line terapinya itu adalah nifedipin. Nah, cuma untuk nifedipin ini tolong diperhatikan, jangan sekali-kali kalau kita memberikan nifedipin dalam bentuk atau dengan cara sublingual ya, karena pemberian sublingual apalagi kalau kita gerus misalnya sebelum kita berikan, itu efek potensi itu cukup besar, sehingga hindari pemberian sublingual. Kemudian nifedipin sendiri kalau kita berikan dengan magnesium sulfat juga ada efek potensiasinya.
Sehingga tolong kalau kita memberikan magnesium sulfat bersama dengan nifedipin, kita juga harus lihat ya apakah penurunan tekanan darah ini sangat terjadi drastis apa tidak ya. Makanya pada kasus preeklamsia kita memberikan magnesium sulfat baru nifedipin. Karena biasanya dengan memberikan magnesium sulfat itu tekanan darahnya akan turun karena magnesium sulfat itu merupakan vasodilator yang poten ya. Kemudian lini kedua atau kadang kita bisa kombinasi dengan metildopa ya. Metildopa ini obat yang lama. Kita bisa berikan 3250 sampai 3 kali 500. Cuma untuk metildopa tidak boleh kita berikan setelah postpartum. Ya, artinya paling telat 2 hari setelah postpartum, metildopa harus kita stop dan kita ganti dengan antihipertensi yang lain. Ya, karena apa? Karena efek depresi ya pada ibu dengan pemberian metildopa postpartum ini bisa memicu baby blues ya, sehingga lini pertama menggunakan nifedipin, kalau masih tinggi kita bisa kombinasi dengan metildopa. Mungkin seperti itu ya Pak Yuja. Ya, terima kasih Dr. Irwan. Mungkin saya sedikit menambahkan dok, memang ada kelas obat yang kita hindari selama hamil, yaitu inhibitor dan ARB. Betul. Kita kenal captopril, elanapril dan seterusnya. Elanapril ya. Kita hindari nggak dokter? Ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Makanya pada seorang ibu yang merencanakan kehamilan, kalau mereka atau beliau mengkonsumsi obat antihipertensi yang tidak boleh diminum pada saat hamil, ya, maka bisa diganti dengan nifedipin, ya. Ya. Kemudian juga untuk pemberian mini aspi, ya, mungkin low dose aspirin dan kalsium, ini bagaimana efikasinya dokter untuk mengontrol tekanan darah? Mungkin bisa di-refresh kembali dokter? Ya. Jadi untuk kalsium sendiri, memang dari systematical review, itu 2 hal yang bermanfaat untuk menurunkan risiko preeklamsi, yaitu high dose kalsium pada low dietary intake, ya, pada ibu dengan kalsium intake yang rendah. Ya. Orang Indonesia itu rata-rata sehari itu hanya makan 300 sampai 350 mg kalsium, padahal kebutuhannya itu sekitar 800 sampai 1000 ya, sehingga kita paling tidak membutuhkan 2 sampai 3 tablet sehari pada wanita yang berisiko untuk terjadinya preeklamsi. Dan itu kita mulai pada minggu ke-12 ya, paling tidak minggu ke-16 ya. Kemudian mini aspi atau low dose aspirin ya. Low dose aspirin ini juga dari systematical review itu bermanfaat untuk menurunkan risiko preeklamsi pada ibu ya. Namun dosis yang dianjurkan itu sekitar 100 ya, 80 sampai 100 mg per hari dan lebih efektif kalau kita berikan malam hari ya pemberiannya itu, dan kita berikan pada 12 minggu. Setelah 12 minggu. Karena apabila kita berikan setelah 16 minggu, di mana proses plasentasi itu sudah terjadi, proses hipoksia itu sudah terjadi, ya, maka tidak terlalu banyak manfaatnya, ya, sehingga mungkin sebaiknya diberikan sebelum itu. Nah, sebetulnya pada wanita yang kita curigai menderita preeklamsi, misalnya pada ibu dengan hipertensi kronik, pada ibu dengan kehamilan kembar, pada ibu dengan riwayat penyakit SLE atau autoimun ya, kita bisa cek juga dengan menggunakan Doppler ya. Bisa dirujuk ke SPUG untuk kita cek Doppler arteri uterina. Kalau terjadi resistensi yang meningkat, sangat mungkin ini suatu preeklamsi akan berkembang nanti. Sehingga low dose aspirin sebaiknya kita berikan. Mungkin seperti itu ya Pak Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Irwan. Jadi memang ini pentingnya teman-teman di layanan primer untuk mengidentifikasi faktor risiko mayor preeklamsi ya dokter. Jadi pasien dengan riwayat preeklamsi sebelumnya, pasien dengan autoimun, pasien dengan penyakit ginjal. Ya, pasien-pasien seperti ini perlu mendapatkan prevensi primer, yaitu pencegahan sebelum terjadi preeklamsi di 12 sampai 16 minggu itu ya dokter. Ya, betul. Dan di buku KIA yang baru itu sudah ada major
sama moderate ya, kalau nggak salah Pak Yuca ya. Gitu. Ya, moderate dan major. Ya, ditemukan satu major atau dua lebih. Moderate. Ya. Kita harus memberikan tata laksana prevensi primer tadi. Betul. Ya. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Tadi cukup jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah sama nih mengenai kalsium 1000 mg. Pada tensi berapa? Mungkin ini sudah terjawab nih. Kemudian berikutnya terkait dengan lonjakan kasus COVID, ada beberapa ibu hamil di wilayah Bantul yang terkonfirmasi COVID-19. Dari terkonfirmasi tersebut, apakah ada risiko terhadap kehamilannya? Jadi bagaimana risiko COVID-19 terhadap kehamilan, dokter? Mungkin bisa disampaikan, dokter, singkat saja, dok. Ya, jadi kalau terjadi infeksi COVID pada ibu hamil, ya dulu waktu awal-awal kehamilan, waktu awal-awal COVID itu kita sempat berhipotesis bahwa kehamilan itu sifatnya protektif karena ada beberapa hormon yang sifatnya antiinflamasi, ya, dan terbukti di awal-awal kehamilan itu ibu hamil yang terkena COVID itu dibanding pada wanita yang non pregnant itu lebih rendah. Tapi pada wave second wave ini, gelombang kedua, ini kita belajar banyak ini. Ternyata ibu hamil menjadi korban yang paling banyak kalau terkena COVID, ya. Cenderung menjadi berat, ya, cenderung keluhannya sedang, berat, bahkan sampai kritis, dan akhirnya tidak tertolong. Dan ini berhubungan dengan plasenta yang merupakan sumber sitokain, ya. Dan antar trimester itu juga ternyata beda. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Trimester pertama di mana embrio itu mulai tertanam, ya, sehingga antiinflamasi, ya. Jadi dia menekan supaya tidak terjadi inflamasi. Begitu juga pada trimester kedua, ketiga, ternyata peranginya berbeda. Nah, berdasarkan itu maka kemarin POGI merekomendasikan, ya, untuk vaksinasi pada ibu hamil ini sangat direkomendasi, ya, karena ternyata pengaruh COVID pada ibu hamil ini ternyata prognosisnya jauh lebih baik daripada pada wanita yang non pregnant, karena sama-sama mudah terinfeksi, tetapi risiko untuk menggunakan ventilasi mekanik pada ibu hamil ini jauh lebih tinggi dibanding pada wanita yang non pregnant, ya, sehingga dianjurkan ibu hamil itu untuk melakukan vaksinasi. Syukur-syukur pada wanita yang sedang merencanakan kehamilan untuk mungkin menunda dulu sebelum dilakukan vaksin, ya. Jadi kehamilan dilakukan mungkin lebih aman setelah mendapatkan vaksinasi komplit 2 kali, ya. Mungkin seperti itu ya, Pak Yuca. Ya, terima kasih, dokter. Memang tadi sudah disampaikan dokter Irwan bahwa ibu hamil memiliki risiko severitas yang lebih buruk ya, dokter, apabila mengalami infeksi COVID. Kemudian tadi ada yang belum terjawab mengenai apakah mempengaruhi mode of delivery, dokter. Ini tadi disampaikan apakah ASI lebih baik keluarannya atau ya. Jadi sebetulnya untuk COVID sendiri tidak merubah mode of delivery. Mode of delivery sesuai indikasi obstetrik. Dan biasanya makin intervensinya ini kita berikan makin berlebih, ya, maka risiko untuk terjadi cytokine storm itu jauh lebih tinggi, ya. Pada ibu yang dilakukan seksio, itu kalau kita perhatikan 2 atau 3 hari, kemungkinan terjadi cytokine storm itu lebih tinggi daripada ibu yang kita lahirkan secara vaginal, ya, karena produksi inflamasi pada ibu yang dilahirkan dengan cara seksio itu jauh lebih tinggi daripada ibu yang bersalin vaginal, sehingga pada COVID kita mengambil sikap bahwa untuk mode of delivery atau tindakan seksio itu kita indikasikan berdasarkan indikasi obstetrik, ya. Ya, mungkin itu juga yang perlu kita highlight ya, dokter, untuk teman-teman di layanan primer, bahwa COVID saja itu bukan indikasi untuk dilakukan seksi sesarian maupun terminasi, sehingga rujukan itu memang kembali kepada indikasi obstetrinya, ya, atau indikasi dok. Ya. Ya. Kemudian ini mengenai yang berikutnya adalah tata laksana retensi plasenta di puskesmas, dokter. Apakah ada tanggapan, dokter? Ya. Jadi mengenai retensi plasenta. Jadi plasenta itu kapan kita lakukan evakuasi? Kalau terjadi perdarahan. Kalau tidak terjadi perdarahan, maka sebaiknya kita lakukan rujukan segera, ya, karena plasenta itu akan
berperan seperti layaknya tampon ya. Jadi kita cukup memberikan uterotonik, oksitosin, jangan berikan metergin. Kemudian kita lakukan rujukan. Nah, kapan kita lakukan evakuasi? Kalau plasenta itu sebagian sudah keluar, sebagian di dalam. Biasanya datang dengan perdarahan yang cukup banyak ya. Kalau seperti itu maka sebaiknya kita lakukan evakuasi ya. Jadi sama seperti presentasi bokong. Bokong kalau nggak dipimpin nggak akan lahir. Jadi kalau presentasi bokong lengkap terjadi di vaskes primer, maka bisa kita lakukan rujukan. Tapi kalau sudah bokongnya muntup-muntup begitu, maka mau tidak mau kita harus melakukan pertolongan persalinan bokong. Ya, karena kalau kita rujuk lahir di jalan, maka risiko terjadi after coming head itu malah lebih besar. Jadi kalau plasenta itu tertinggal, ya tidak ada perdarahan, maka kita bisa lakukan rujukan. Karena apa? Begitu tangan kita masuk ke cavum uteri, maka tangan kita keluar itu sudah membawa plasenta. Ya, jangan melakukan manual plasenta kalau kita nggak yakin. Ya, jadi kita harus yakin bahwa begitu tangan kita masuk, maka kita bisa mengambil plasenta itu keluar. Karena kalau yang kita ambil sebagian-sebagian, ya potensi infeksi, potensi perdarahan itu cukup tinggi. Ya. Sehingga kalau belum terjadi perdarahan, rujuk saja ya dalam lindungan oksitosin, infus 2 jalur ya. Nanti kalau sudah sampai rumah sakit rujukan bisa dilakukan evakuasi. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih dokter. Memang tadi disampaikan bahwa retensi plasenta itu sudah menggambarkan bahwa tonus uterinya kurang baik ya dokter. Jadi ya. Kita perlu mengantisipasi tadi disampaikan dokter Irwan, jangan sampai kita merujuk retensi plasenta ya kosongan gitu tanpa pemasangan infus 2 jalur, pemberian uterotonik misalnya untuk mengantisipasi kejadian atonia sekunder, yang buruk tadi dok. Ya, mungkin apabila masih ada pertanyaan, masih bisa 1 atau 2 pertanyaan langsung bisa disampaikan, menyalakan mikrofon. Apabila masih ada pertanyaan, monggo silakan Bapak Ibu. Ya, mohon perkenalkan diri, kemudian silakan menyampaikan pertanyaan. Ya, selamat sore Dr. Irwan. Saya Riris dari Puskesmas Mauntapan 2. Mungkin tadi sebenarnya saya sudah nulis, tapi apa kelewatan ya. Jadi begini dokter, ada wacana untuk persalinan spontan di Puskesmas untuk pasien terkonfirmasi dokter. Ya. Nah, ini kemudian pertanyaan saya, apa yang terjadi misalnya ibu itu mengejan dengan fungsi paru ibu yang terkonfirmasi dokter? Ya. Kemudian apakah mungkin sekali terjadi penurunan saturasi, dan pertanyaan kedua sudah dijawab tadi tentang luaran untuk pas ibu COVID, apakah sesar atau tidak sudah dijawab. Terima kasih. Untuk yang pertama mohon petunjuk. Terima kasih dokter. Ya. Jadi dulu pada saat pandemi, pada saat kasus COVID ini banyak-banyaknya gitu ya, sempat kita menyiapkan fasilitas kesehatan primer itu untuk melakukan persalinan pada kasus COVID yang asimptomatik atau paling tidak yang gejala ringan ya. Karena pada wanita yang asimptomatik atau gejala ringan di mana tidak ada penurunan saturasi, kemudian tanda-tanda ISPA tidak ada, jadi dia hanya terkonfirmasi positif, maka ini sebetulnya tidak beda dengan persalinan yang normal pada umumnya, cuma perbedaannya adalah APD penolong kita, APD penolong itu adalah APD level 3. Nah, masalah virulensi atau potensi penularan kepada tenaga kesehatan itu sebetulnya kalau pada wanita dengan asimptomatik itu kecil ya, asal menggunakan si penolong menggunakan N95 dan sebagainya. Karena pada saat itu rumah sakit itu sudah ketersediaan tempat itu sudah tidak ada ya, sehingga kita mengaktifkan puskesmas yang terlatih ya, yang memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat itu ruangannya ada, kemudian APD-nya ada ya. Kemudian untuk kasus yang gejala tanpa gejala atau gejala ringan itu bisa ditolong di puskesmas ya. Tapi sekarang alhamdulillah kan kasusnya sudah turun ya, sehingga kita kembali ke fungsi
semula dari puskesmas itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa tadi ya? Ketika mengejan itu, Dokter? Oh, ketika mengejan itu memang salah satu aerosolisasi yang terjadi adalah pada saat kala 2, ya. Nah, makanya itu mengapa pada ibu hamil yang terkonfirmasi positif itu wajib menggunakan masker, dan si penolong wajib menggunakan N95 dan menggunakan face mask, ya, karena itu bisa mengurangi droplet, ya, karena penularan COVID ini kan melalui kontak langsung, ya, atau kontak tidak langsung, ya, kemudian melalui droplet, kemudian melalui aerosol. Nah, proses aerosolisasi ini bisa terjadi pada proses persalinan, ya, makanya pada saat kita menyiapkan puskesmas tersebut, maka minimal pergantian udara itu dalam 1 jam itu terjadi 6 kali atau lebih. Jadi kalau misalnya volume ruang itu 300 liter misalnya, dalam 1 jam itu harus terjadi pergantian udara minimal 6 kali 300 liter. Ya, itu kita mengatakan bahwa ini memenuhi standar untuk pertolongan COVID. Tidak harus tekanan indikatif, tapi kalau sirkulasinya baik, ya, maka memenuhi standar untuk pertolongan persalinan COVID. Kemudian yang berikutnya adalah ada ruang yang untuk melakukan isolasi pada ibu hamil yang terkonfirmasi positif tersebut. Ya, terima kasih Dr. Irwan. Saya rasa dengan waktu yang sudah habis, ini tadi saya dapat pesan dari panitia untuk sekaligus menutup acara pada siang hari ini. Hari ini ada sekitar 60 peserta. Saya harapkan juga di hari kedua jumlahnya tetap sama atau lebih. Karena di hari kedua besok insya Allah akan ada juga beberapa materi yang tidak kalah menarik dari beberapa pembicara ahli kami. Oleh karena itu untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif, kemudian juga terkhusus kepada Dr. Irwan atas ilmu dan sharingnya yang luar biasa. Terima kasih Dr. Irwan. Kita tutup kegiatan hari ini dengan alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucat dan lemas. Pemeriksaan vital sign, tekanan darahnya 90/60. Bolus apa trip? Enggak diketok, nah itu enggak efektif ngungkapin. Kalau evaluasi biasanya, kalau ini udah keras ya, udah kan mengembang nih. Fungsinya ini untuk tekanan kok, sebenarnya dia. Ya. MGS 4 dimasukkan. Kita pakai ini berapa? Yang saya pakai. Ya sudah dihitung 38 menit lebih. Nanti ada hal-hal dari masukan ini kita juga mempertimbangkan untuk ya selalu memperbaiki dengan harapan nanti mungkin persentase